Shalom, sekali lagi selamat pagi. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar tentang satu hal yang sangat sederhana yang kita belajar hari ini, saudara dan saya melakukan dan minta Tuhan, aku minta hati yang lembut. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5, saudara bisa melihat di situ ada tentang 8 sabda bahagia. Saudara, saya pernah bahas satu-satu. Hari ini saya rindu membagikan buat saudara yang kasih dalam Tuhan satu sabda bahagia yang terdapat dalam Matius 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan bicaranya lemah dan lembut. Saudara, selamat pagi, bukan. Atau saudara, selamat pagi, bukan. Tapi lemah lembut artinya, saudara, dia memiliki hati yang lembut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam bahasa Yunaninya, kata lemah lembut atau lembut itu adalah pros. Ulangi bersama saya, pros. Pros itu artinya, saudara, marah artinya, pros itu terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Orang yang tidak pernah marah, itu juga Tuhan tidak mau, saudara. Orang yang marah berlebih-lebihan, Tuhan tidak mau. Artinya, marah di tempat yang tepat, dalam suasana yang tepat, situasi yang tepat. Itu pros. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita belajar untuk mengendalikan diri. Pros itu penting buat kehidupan kita, saudara. Yesus pernah marah. Ketika dia menghadapi waktu itu di bait Allah dibuat untuk jualan, saudara. Firman Tuhan berkata dia marah di tempat yang tepat. Bukan berarti kalau orang jualan di pasar hewan, tiba-tiba Tuhan marah di situ kemudian bongkar bangkirkan meja. Itu tidak tepat. Marah di tempat yang tepat dan situasi yang tepat. Dia bisa tahu, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bahasa tadi saya ngomong sama Agung gitu ya, ada bahasa TSI, saudara, terjemahan sederhana Indonesia. Kata lemah lembut itu tidak gandengan sendiri, saudaraku, tidak sendirian. Berbahagialah orang yang lemah lembut itu tertulis di situ, berbahagialah orang yang lemah lembut itu orang yang rendah hati, saudara. Lemah lembut itu identik dengan rendah hati, humble. Jadi orang yang lemah lembut itu terlihat dari kehidupan yang rendah hati, saudara. Apakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Di dalam keluarga kita? Kalau menghadapi masalah, kita sama orang lain bisa lemah lembut. Maaf, saudara. Kita hamba Tuhan biasanya kalau ketemu orang-orang, telepon, Shalom Pak Freddy, wah bahasa saya akan, ya ada yang bisa saya bantu Pak, Bu, atau Nip. Lemah lembut bahasanya dengan orang lain. Tapi dengan istri atau suami, Shalom, kamu ada apa kok telepon-telepon terus? Bahasanya kasar. Kadang-kadang dengan orang lain bisa lemah lembut, dengan keluarga sendiri kasar, saudara. Lemah lembut itu artinya, saudara, itu sekali lagi luar dan dalam itu sama. Kita belajar pros itu artinya, saudara, menempatkan diri, tidak marah berlebih-lebihan, juga tidak pernah marah. Ya, saya pernah jumpai ada teman-teman yang tidak pernah marah, saudara. Tapi saya tanya kepada Bapak ini, pernahkah marah? Ternyata pernah. Berarti orang tidak pernah tidak marah itu tidak mungkin. Pasti ada suatu saat marah. Bahkan orang yang tidak pernah marah, biasanya kalau malah bisa meledak-ledak, saudara. Berbahaya. Banyak orang yang disimpan dalam hati, tiba-tiba terjadi hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Tetapi orang yang malah meledak-ledak, itu berbahaya juga. Temperamennya naik turun, saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang
yang lemah lembut, karena ia akan memiliki bumi. W.A. Fine, seorang ahli bahasa Yunani, berkata bahwa kelemah lembutan di dalam Alkitab itu adalah sikap. Lah ini saudara, sikap di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuan baik kebaikan dan kita tidak menolak atau melawannya. Sikap ketika kita ada hal tertentu, baik atau tidak baik, bagaimana sikap kita, ini adalah merupakan satu lemah lembut tadi. Fine berkata, lemah lembut itu adalah sikap, saudara. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara, Yesus sekali lagi, dia pernah melakukan hal-hal, dia pernah marah. Tapi, saudara, dalam Matius 23 ayat 13 sampai 36, tetapi, saudara, dia melakukan hal yang tepat. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Oleh sebab itu, hari ini saya tidak mau terlalu banyak yang kita beritakan untuk saudara. Tapi kita belajar minta Tuhan, aku minta hati yang lembut. Kadang-kadang, saudara, Tuhan sudah jawab, tapi kita bingung. Atau kita menganggap itu bukan jawaban Tuhan. Contoh, ketika saudara minta hati yang lembut, tiba-tiba suami saudara, atau istri saudara, atau anak saudara, tiba-tiba melakukan hal yang menjengkelkan. Saudara, Tuhan rindu hati yang lembut itu. Itu adalah satu karakter Kristus yang bertumbuh, saudara. Jadi ketika ada orang yang melakukan itu, tujuannya supaya engkau bisa melakukan yang Tuhan mau. Lemah lembut itu ada dalam hidupmu. Jadi kadang-kadang kita minta Tuhan, berikan aku hati yang lembut. Berikan aku kemurahan. Berikan aku damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan berikan dalam hidup kita, kita ngomel. Loh kok Tuhan, kok aku ketemu orang yang menjengkelkan? Aku ketemu orang kok yang menjemukan. Aku ketemu orang kok enggak enak. Lemah lembut, saudara, meekness, ya. Bahasa Inggrisnya itu meekness, saudara. Meekness itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar, saudara. Yang Tuhan rindu dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Bayangan, saudara, memiliki bumi itu kayak firman Tuhan katakan Kejadian 1:28 itu. Bahwa kita akan menguasai bumi dan sebagainya, saudara. Jadi, saudara, kita tidak dikuasai oleh bumi. Kita tidak dikuasai oleh keadaan zaman. Tapi ketika kita lemah lembut, kita bisa menguasai zaman. Dalam kondisi seperti ini, saudara, zaman berubah sewaktu-waktu. Saya mengalami, saudara, dari zamannya analog, digital, perubahan milenial dan sebagainya. Saudara tahu banyak hal, perubahan-perubahan yang terjadi, saudara, tiba-tiba. Tetapi sekali lagi, kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, minta Tuhan, aku perlu Engkau supaya aku punya hati yang lembut. Berbahagialah engkau yang lemah lembut, karena engkau memiliki bumi. Dan biar ini jadi dalam kehidupan kita. Mulai praktekkan kepada pasangan kita, praktekkan kepada anak-anak kita. Saudara, mulai praktekkan kepada orang-orang terdekat kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Biar renungan hari ini yang sederhana ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.